Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Geografi Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022, akan melakukan pengambilan video uji kinerja di SMA Negeri 1 Sekata. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak sekalian hari ini? Oke, baiklah. Terima kasih sudah menunggu kedatangan Ibu. Sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, Ibu minta Alfiansyah mau dijawab. Baik, terima kasih. Sebelum mulai proses pembelajaran, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah karena hari ini semuanya masih bisa mengikuti proses pembelajaran seperti biasanya. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Jadi setelah pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang desa, ya. Nah, sebelum Ibu masuk ke proses pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat desa itu apa? Oke, silakan. Desa adalah suatu wilayah yang memiliki penduduk, pemerintahan sendiri, dan berlokasi di tempat dan berlokasi jauh Jauh dari pusat Jauh dari pemukiman. pusat. Oke. Terima kasih untuk Jenny. Kita berikan tepuk dulu untuk teman-teman. Sekarang ada yang ingin memberikan lagi, memberitahukan lagi kepada kita semua bagaimana sih ciri-ciri atau karakteristik desa. Oke, April silakan. Silakan. desa. Menurut saya, desa yang cukup besar itu terbagi menjadi perbandingan antara manusia dengan lahan, yang artinya lahan-lahan di pedesaan masih relatif luas dibandingkan jumlah penduduk yang menempatinya. Contohnya tuh Bu, seperti sebuah desa yang memiliki lahan yang luas, tetapi di lahan tersebut ditempati hanya sebagian penduduk atau penduduk yang sedikit. Dikarenakan penduduk itu masih bertumpu pada sektor pertanian dan sektor agraris. Oke, jadi Bu berikan sedikit kesimpulan lagi dari yang disampaikan oleh April, ya. Nah, tadi April mengatakan bahwa kalau kita mau lihat sebuah desa, kita lihat dari dua hal. Yang pertama jumlah penduduknya dan yang kedua adalah lahannya, ya. Jadi kalau kita bandingkan, kalau jumlah penduduknya sedikit tapi lahannya banyak, kan? Sehingga dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa kalau lahan banyak? Pertanian. Jadi tanah itu yang diolah. Oke, baik, Bu Basa sudah
kegiatan project based learning. Jadi ingat project, sebentar kalian harus menghasilkan sebuah produk, gitu ya. Kemudian kalian mampu melakukan analisa keuangan. Jadi media yang akan kita gunakan adalah SAS Planet untuk menganalisa kondisi pola pemukiman di Kecamatan Sekata, gitu ya. Kemudian materinya apa? Struktur dan pola keuangan desa di Kecamatan Sekata. Ya, itu untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian setelah melakukan proses itu, kalian melakukan proses bernalar kritis. Ini ada pola pemukiman di sini, kenapa ya, ada strukturnya. Kemudian berkolaborasi bersama rekannya, bekerja secara berkelompok dan mempublikasikan hasil temuan kalian. Nah, selanjutnya untuk materi hari ini adalah struktur keuangan desa dan pola pemukiman desa. Ibu pikir terkait dengan desa itu bukanlah sesuatu yang baru bagi kalian. Nah, sebelum ibu melakukan sebuah proses pembelajaran, ya, ibu ingin tahu dulu apa sih yang kalian tahu tentang desa, pola pemukiman yang ada di desa. Oleh karena itu, ibu ingin melakukan sebuah tes sederhana. Jadi tes sebelum kita melakukan proses pembelajaran, dan sebentar akan ada lagi tes setelah proses pembelajaran, gitu ya. Ini dibagikan dulu ya. Lita boleh bantu ibu untuk membagikan ke temannya. Oke, berasa cukup, silahkan dikumpulkan. Tolong bantu ibu untuk mengumpulkan hasil kerja temannya. Baik, terima kasih. Kalian sudah melakukan sebuah pretest, jadi ini ibu gunakan untuk mengetahui kemampuan awal kalian supaya sebentar ibu bisa menjelaskan kemana arahnya, gitu, yang kurang dan yang lebih. Nah, selanjutnya di Kecamatan Sekata, di mana orang membangun rumahnya? Di mana orang membangun rumahnya? Oke, di sekitar sungai. Di mana? Oke, ada di pinggir sungai, di sepanjang jalan. Ada lagi? Di mana? Itu aja. Ada di sepanjang sungai, ada di sepanjang jalan. Oh ya, jadi salah satu yang disebutkan Putri apa tadi? Ada di sekitar rumah panjang atau rumah adat suku Dayak yang ada di Semarang. Oke, di sekitar rumah Panja atau di sekitar rumah suku adat Dayak yang ada di Kecamatan Sekata. Jadi tersebar, gitu ya. Selanjutnya, nah, untuk apa sih kita mengetahui pola pemukiman yang ada di Kecamatan Sekata ini? Dari proses pembelajaran ini, gitu ya. Nah, kalian bisa berperan memajukan desa. Kemudian kalian bisa berpartisipasi dalam pembangunan nasional juga, sehingga kesejahteraan dan kemajuan merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti dari proses pembelajaran proyek hari ini. Yang pertama, jadi untuk proyek kita akan melakukan sebuah pertanyaan mendasar tentang ini. Di sekarang ini pola pemukiman apa yang ada, ya? Kemudian atau ada yang sudah pernah membaca sebelumnya tentang pola pemukiman? Belum? Ibu bagikan dulu LKPD-nya, ya. Kalian boleh duduk berkelompok terlebih dahulu. Oke, sekarang silakan dikerjakan dulu untuk yang nomor 1. Kalian mengerjakan tugas nomor 1. Kalian harus bisa dulu membuka SAS Planet di laptopnya. Jadi SAS Planet
bergabung, gitu ya. Nah, sekarang saatnya kita masuk pada presentasi kelompok. Presentasi kelompok dimulai dari kelompok 1, silakan. Selamat siang untuk kita semua. Siap. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pola pemukiman menyebar. Desa Trans dikatakan menyebar karena rumah-rumah penduduknya itu tidak berdekatan, berjauhan sesuai dengan lahannya masing-masing. Contohnya seperti di sini, rumahnya ini dengan yang ini kan berjauhan, tidak berdekatan. Di desa Tambak, di desa Liagu terdapat dataran rendah, seperti air payau yang dijadikan sebagai tambak. Jadi menurut teman kalian ya, diperhatikan di sini tambak ya. Di sini juga ada orang tinggal. Kemudian di sini tempat pemukiman yang sebenarnya. Apakah memang betul bahwa Liagu yang disampaikan oleh teman kalian di tambak ini adalah pemukiman? Benarkah? Ada yang ingin menanggapi? Oke, silakan. Menurut saya yang kelompok kalian tunjuk tadi itu tempat peristirahatan sementara dan tidak bisa disebut sebagai pola pemukiman menyebar. Jadi untuk yang ditambah bukan pola pemukiman ya. Oke, ada lagi yang ingin menanggapi? Ada yang bicara oh benar Pak? Ya, Oke, silakan. benar, karena di tempat mereka berkumpul nanti situ di tempat pemukiman semuanya akan pulang ketika dari tambak. Akan pulang di pemukiman sini, di sini. Ya, Di sini. dari tambak ke situ. Di sini. Ya. Oke. Jadi inti yang disampaikan oleh kelompok 1 adalah bahwa pemukiman menyebar itu biasanya terdapat di daerah dataran. Kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Tunjuk. Contohnya ini ya, dia memanjang mengikuti sepanjang sungai. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mereka melakukan pekerjaan sehari-hari mereka, seperti mencuci atau memancing di pinggir sungai untuk menghidupkan sehari-hari mereka. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Bapak. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Hasil diskusi kami tentang pemukiman mengelompok di Kecamatan Wisata. Ini di daerah Yaku. Oke. Diperhatikan ya temannya, ini di Liagu. Ini adalah pola pengelompokan di daerah Yaku. Oke. Sudah? Apa lagi? Kalau ini di daerah Mantalapan. Jadi kelompok ini menemukan banyak ya. Ini pola pemukiman mengelompok di Mantalapan. Kalau ini di Punan Bulau. Oke. Mana lagi? Kalau ini di Sebuah. Seberuang. Oke. Sebuah. ini di Tangap. Sudah? Karena faktor mengelompoknya sama, maka kita mengambil contohnya di Tangap. Tangap itu mempunyai atau memiliki
memburu. Sedangkan di daerah perairan yaitu nelayan. Oke, sudah? Ada yang ingin bertanya? Sudah cukup? Cukup, oke. Silakan duduk kembali. Kalian sudah menemukan beberapa pola pemukiman. Ada banyak pola pemukiman yang sudah kalian dapatkan dan tersebar di Kecamatan Sekata. Nah, itu memberikan sedikit catatan gitu ya. Jadi ternyata dari apa yang kalian temukan itu bisa kita bikin sebuah kesimpulan gitu ya tentang persebaran pola pemukiman mulai dari hulu di pegunungan sana sampai ke hilir, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian ibu ingin sedikit menguji hasilnya. Jadi ternyata pola pemukiman yang kita temukan di Sekata ada berapa? Berapa pola pemukiman? 3. Oke. Pola pemukiman apa? Ada memanjang, ada menyebar, dan ada Jadi secara umum pola pemukiman itu ada 3. Oke, dan semuanya ada di Nah, kemudian untuk pola pemukiman memanjang, ya, pola pemukiman memanjang ada berapa sebenarnya? Pola pemukiman memanjang sebenarnya ada berapa? Oke, yang kalian temukan 2, tapi yang sebenarnya ada 3. 3. 1 Yang mengikuti jalan. mengikuti jalan, 2 Sungai. 3 Pantai. Oke, mengikuti pantai gitu ya. Oke, sekarang yang tidak ada di Sekata apa? Pantai. Oke. Nah, kemudian selanjutnya apa lagi? Pola pemukiman mengelompok. Pola pemukiman mengelompok itu seperti apa? Jadi dia di satu tempat. Oke. Gimana itu? Dia mengelompok di satu tempat dan mereka menghasilkan satu keluarga. Oke. Jadi biasanya dia ada dalam satu kompleks gitu, kemudian dia termasuk dalam satu kelompok. Ini adalah hasil yang sudah kalian buat tadi tentang pola pemukiman. Jadi pola pemukiman yang ada di Sekata ada yang menyebar, kemudian ada yang mengelompok, dan ada yang memanjang. Oke, sekarang kita akan melakukan sebuah kesimpulan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini ya, proses pembelajaran. Yang pertama terkait dengan jenis-jenis pola pemukiman. Sebenarnya sekali lagi pola pemukiman ada berapa? Ada. Oke. Sebutkan 1. Pola pemukiman yang kedua. Memanjang. 3. Oke. Siapa yang bisa sebutkan ketiga-tiganya? Oke, silakan Putri. Memanjang, mengelompok, Oke, jadi pola pemukiman ada memanjang, mengelompok, dan menyebar. Sekarang kita ke pola pemukiman memanjang. Pola pemukiman memanjang ada berapa? 3. Coba Abdul bisa Pola pemukiman memanjang terbagi menjadi 3, yaitu memanjang di pinggir sungai, Oke, mengikuti sungai. yang mengikuti sungai, mengikuti jalanan, mengikuti arah pantai. Oke, mengikuti Baik, terima kasih untuk pola pemukiman memanjang ada 3 anak. Sekarang untuk pola pemukiman menyebar, ada yang tahu pola pemukiman menyebar biasanya ada di mana? Katanya menyebar di daerah pegunungan. Oke. Apa sih alasannya orang menyebar? Pola pemukiman yang menyebar? Oke, silakan. Air yang besar. Pertama karena ada
jenis tanahnya tidak subur. Oke, tanah tingkat kesuburan tanah ya. Ya. Oke. Sama sinyal serta listrik. Apa? Sinyal Oke, serta jaringan dan listrik. Oke. Pola pemukiman menyebar sudah. Nah, sekarang kita ke pola pemukiman mengelompok. Pola pemukiman mengelompok biasanya terdapat di mengelompok di biasanya apa? Sungai atau sungai. Ada jawaban yang lain? Mengelompok. Oke, yang pertama boleh di hutan. Jadi ada hutan yang luas, orang mengelompok di satu tempat. Jadi yang mengelompok itu di sekitaran pegunungan. Jadi kalau misalnya di pegunungan kita kalau apa namanya bangun rumah di atas gunung itu butuh biaya. Entahkah kita gerus dulu tanahnya atau butuh tiang yang lebih banyak lagi karena tidak rata, gitu kan? Atau perlu kita timbun dulu, itu kan butuh biaya. Ya. Makanya orang tinggal di kaki gunung, ya kan? Nah, meskipun mungkin kebunnya di pegunungannya dari gunung. Oke, jadi itu untuk kesimpulan kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya, sebelum ibu tutup, ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang kalian pahami? Boleh? Ada? Ya, silakan. Saya rasa kayak belum terlalu paham tentang pola pemukiman. Jadi bisa Ibu jelaskan tentang apa itu pola pemukiman secara luas? Oke, baiklah. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi seperti ini. Oke, bisa fokus kembali, bisa fokus ya. Jadi ini adalah mungkin adalah kesimpulan yang akan diberikan. Yang pertama terkait dengan pola pemukiman. Pola pemukiman itu adalah sebuah pola yang terbentuk karena ada masyarakat yang mendiami suatu tempat. Ya, pola itu sama dengan bentuk-bentuk khusus, kayak gitu. Jadi kenapa sih orang memilih tinggal di situ? Nah, secara umum menjelaskan lagi, pola pemukiman itu ada 3. Yang pertama memanjang, menyebar, dan mengelompok. Kita mulai dari pola pemukiman menyebar. Ya, pola pemukiman menyebar itu biasanya terdapat di dataran rendah. Kenapa di dataran rendah? Karena di dataran rendah yang biasanya digunakan sebagai daerah pertanian, mereka misalnya, oh ini tempat saya luas nih, nah, mungkin dong kayak Alfiansa tinggal di kebunnya orang, kan punya kebun sendiri, gampang juga bikinnya kan, sama aja tinggal kesulitannya, sama. Jadi makanya kita Alfiansa di sana, sebenarnya kalau kita analogikan dengan tempat duduk, tersebar. Jadi ingat aja, kayak tempat duduk itu kalau kamu sendiri-sendiri orang bilang berarti tersebar, ya kan? Nah, kalau kamu duduk bersama-sama berarti mengelompok. Kalau kamu bilang ya kayak gitu. Nah, kemudian alat itu untuk pola pemukiman menyebar. Tadi sudah disebutkan lagi oleh Alfiansyah. Alasannya karena sumber air. Di mana ada sumber air di situ orang tinggal. Di sini ada sumber air di sebelah saya. Kemudian orang karena sumber airnya tidak cukup berbanyak gitu ya. Orang lain carilah tempat yang lain gitu. Nah, kemudian jelas untuk pola pemukiman menyebar. Oke, selanjutnya pola pemukiman mengelompok. Jadi mengelompok itu artinya mereka tinggal bersama-sama. Seperti tadi analoginya. Nah, kenapa mereka tinggal bersama-sama? Kalau di tempat lain, kalau misalnya di kayak di apa namanya, anggaplah misalnya tadi yang tambak ya. Jadi di tambak itu pola pemukimannya sebenarnya mengelompok. Kenapa? Karena yang ditambak, memang kita lihat ditambak itu tersebar, tapi itu kok ditambak tersebar beberapa pemukiman ditambak masing-masing. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kayak menyebar. Tapi yang ditambak itu bukan pemukiman sebenarnya. Nah, yang dimaksud dengan pemukiman di sini tempat di mana semua orang satu keluarga tinggal. Kalau ditambak itu kan yang kerja dan tinggal ditambak, bukan satu keluarganya.
Jadi ada satu tempat yang khusus mengelompok. Di sana tempat ibadah ada, di sana sekolah ada, kemudian ada banyak masyarakat yang tinggal di situ ya. Kemudian yang kedua, misalnya dia mengelompok di kaki gunung gitu ya. Tadi sudah cukup jelas disampaikan gitu ya. Bagaimana Jen? Sudah jelas dengan yang mengelompok? Oke, sudah ya. Sekarang yang ketiga apa yang belum ibu sebutkan ya? Memanja. Nah, pola pemukiman memanja ada 3. Mengikuti sungai, jalan, arah pantai. Yang ada di Kecamatan Sekata ada 2. Apa saja? Mengikuti jalan dan mengikuti sungai. Alasannya apa? Karena sungai dan jalan adalah tempat untuk sebagai sarana transportasi. Oke, ibu pikir cukup untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dari proses pembelajaran kita hari ini, ya. Proses pembelajaran kita hari ini, ibu akan melakukan sebuah post test, ya, post test. Oke, sekarang boleh duduk masing-masing lagi. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Oke. Oke, sudah cukup. Silahkan dikumpulkan hasilnya. Oke, silahkan dikumpulkan. Tadi rangkaian proses pembelajaran yang sedang kita laksanakan. Sekarang sebelum ibu menutup, ada yang ibu ingin mengetahui bagaimana sih proses pembelajaran hari ini menurut kalian? Apakah ada hal baru yang bisa kalian dapatkan hari ini? Oke. Seru gitu belajar. Oke, merasa seru belajarnya itu ya. Oke, ada lagi, ada yang ingin memberikan tanggapan nanti proses pembelajaran seperti ini biar lebih efektif, ada? Ada? Oke, silakan Arfiansyah. membantu kita lebih memahami apa itu pola pemukiman secara rinci dan detail. Jadi media yang digunakan gitu ya. Jadi dengan menggunakan media SAS Planet, kita bisa mengobservasi sekatak secara langsung sehingga memberikan informasi kepada kita tentang kondisi sekatak secara terperinci. Oke, itulah